Di video ini, kita akan melihat proses pengecoran dak lantai 2. Pengecoran ini dilakukan 1 hari sebelum Hari Raya Imlek. Yang kita tahu, biasanya pas Imlek cuaca selalu hujan. Tapi untungnya cuaca cerah tanpa hujan saat pengecoran, sehingga bisa berjalan cepat dan lancar. Sebelum dilakukan pengecoran, tentunya harus dipasangi dulu dengan bondex dan wire mesh yang dilakukan sehari sebelum proses pengecoran. Proses pengangkatan kedua material tersebut ke lantai 2 ternyata cukup merepotkan karena banyaknya kabel listrik, telepon dan internet yang melintang di atas rumah. 93. Inilah penampakan setelah semua bondex dan wire mesh terpasang di lantai 2, yang nantinya di seluruh area ini akan ditutupi dengan adonan beton. Bor kanana. Ini adalah lubang tempat dipasangnya tangga dari lantai 1 menuju lantai 2. Proses pembuatan adukan semen untuk coran dilakukan menggunakan mesin. Mesin ini harus disewa di luar biaya borongan tukang. Biaya penyewaan mesin adukan ini adalah Rp250.000. Untuk menampung adonan semen, harus disiapkan dahulu bak penampungan semennya yang dibuat dari multiplek agar adonan semen tidak berceceran mengotori jalanan komplek. Untuk pengerjaan pengecoran ini, Pak Mandor khusus mendatangkan tenaga bala bantuan tambahan tukang untuk menuangkan adonan semen hingga bisa terdistribusikan dengan cepat dan merata. Satu persatu ember berisi adonan semen diover dari satu tukang ke tukang lainnya, sehingga semua sudut lantai 2 tertutup oleh beton nantinya. Suara gemuruh mesin molen mini menggemak ke seluruh sudut komplek, yang kemungkinan besar mengganggu penghuni lainnya yang sedang tidur siang. Inilah pentingnya saling tenggang rasa antar tetangga. Kita mengabarkan dahulu sebelum melakukan proses renovasi dan memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan saat renovasi berlangsung. Begitu pula saat tetangga kita merenovasi rumah, kita pun harus legowo mendengar suara-suara yang membuat kita kurang nyaman saat berada di rumah. Setelah pengecoran selesai, pengerjaan renovasi diistirahatkan dulu selama 2 hari karena tidak boleh ada getaran dalam proses pengerasan beton tersebut. Setelah beton mengeras dan bisa menahan beban tubuh untuk diinjak, kita bisa lebih jelas melihat gambaran lantai 2. Seberapa luas 2 buah kamar tambahan yang akan kami buat, berapa besar kamar mandi di lantai 2 nantinya, serta berapa meter sisa ruangan untuk menaruh mesin cuci di bagian belakang. Nanti dibabat kan ya? Ya, dibabat ya. Nah, itu pembuangan air gimana? Apa ditambah tembok terus dibuang ke sana apa langsung jatuh? Pakai talang gantung Pak paling. Talang gantung. Oh, Kan nanti ini dipotong nanti ada lispang nih, pakai talang gantung buangnya ke sana. oh buangnya ke sana. Iya. Itu kan yang nanti kan dari sini tuh. Dari sini ini nanti dipotong buat dinding Pak. Iya, Setelah membandingkan desain awal dengan kondisi yang sebenarnya di lantai 2 rumah kami, terpaksa harus dilakukan penghitungan ulang agar lebar kamar, gang, pintu, dan lain-lainnya bisa lebih sesuai. Nah, ini
Kamar mandi, toilet, ininya sebelah mana? Kloset. Kata bapak madep ke sono di sini. Oh, berarti yang itu. Iya, yang Oh, ini iya. itu pembuangan air mandinya. Hmm. Nggak bisa ngampe ke sana soalnya pas di boneknya itu kalau bolongin itu kan harus yang di atasnya Pak, jangan di bawahnya. Kondek. Kalau di Oh, bawahnya iya. nantinya rawan gitu. Ya. Pintu kan sini kan berarti. Iya. Set. Ini kaca di situ. Ini kan jalan keluar. Yang sana Pintu di sini kan berarti. Nah, ini kira-kira kamar mulai dari mana? Ini kan kira-kira misalnya jalan segini. Ini lumayan lah ya. iya. Nah, maksudnya ini kalau bisa ada space buat tempat nyetrika gitu, naruh baju. Mungkin nggak terlalu panjang sih. Tuh. Yang penting bisa naruh lemari sama tempat tidur gitu. Iya 3 lah. Terus kalau kesininya berarti berapa nih? 2,5 apa? Itu 2,5 ya? 2 meter Pak ini. Oh, 2 meter juga lumayan lah. Cukup. Kan jalan gang. Ya, ada luas yang ini. Iya. Ingat, pengerjaan renovasi ini hanya menyewa jasa saja. Jadi pembelian bahan material harus dilakukan sendiri oleh kita. Di sini pentingnya kita harus bisa fokus mengawasi dan mendukung penuh proses renovasi tersebut agar hasil akhirnya bisa sesuai dengan yang kita harapkan. Seringkali mandor dan tukang membutuhkan bahan atau alat yang harus bisa kita penuhi secara cepat agar proses renovasi berjalan lancar. Kita yang punya kesibukan lain untuk mencari nafkah, apakah bisa mengatur waktu kita untuk hal tersebut? Ini yang harus kita pertimbangkan sebelum mulai merenovasi rumah kita. Karena bentuk rumah kita berubah dari bentuk awal yang hanya satu lantai, otomatis hal tersebut juga mempengaruhi instalasi kelistrikan di rumah tersebut. Kita harus mengatur ulang sambungan kabel dari tiang listrik milik PLN. Kita harus menghubungi langsung perusahaan plat merah penyedia listrik tersebut untuk melakukan penyambungan ulang kabel listrik ke titik yang baru di rumah kita. Karena titik sambungan awal sudah tidak memungkinkan karena tertutup oleh lantai 2. Kita tidak boleh melakukan pemindahan itu sendiri. Berikut adalah rincian pengeluaran biaya untuk pembelian material dan bahan-bahan lainnya. Besar kemungkinan rumah tersebut akan diperlebar, dibuat menjadi 2 lantai, atau dibuat penambahan ruangan lainnya karena anak-anak kita yang masih kecil saat kita membeli rumah tersebut nantinya akan tumbuh semakin besar dan membutuhkan ruang tidur tersendiri untuk menjaga privasinya. Jadi, selain kita harus menyisihkan pendapatan untuk membayar cicilan KPR, kita pun harus memikirkan bagaimana agar bisa menabung untuk merenovasi rumah tersebut di masa yang akan datang. Ingat, setiap habis kerja pastikan para tukang merapikan depan rumah kita, jangan sampai mengganggu para tetangga penghuni komplek lainnya.